Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Tri Juliani dari jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam kesempatan ini saya akan praktik mata kuliah Komunikasi BK yang diampu oleh dosen Bapak Dede Lukman SOSI MAG. Baik, saya akan memulainya. Selamat siang. Siang. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Iis datang ke sini sama siapa? Sendiri teh. Naik kendaraan umum apa diantarkan? Naik kendaraan umum. Oh, baik. Tentunya Iis datang ke sini tentu ada sebab, ada yang ingin Iis ceritakan. Nah, boleh silahkan diceritakan saja. Begini teh, saya kan tinggal di pesantren. Nah, di pesantren saya ini saya mempunyai kendala. Kalau boleh tahu kendalanya itu apa ya? Kendalanya itu saya memiliki seorang teman di pesantren. Namun ia mempunyai sifat yang berbeda di antara santri-santri yang lain. Dia sifatnya gimana ya, sifatnya tuh mengikuti hawa nafsu, apa yang ia mood dia lakukan. Contohnya seperti orang lain mengaji malah ia tidur, orang lain melaksanakan apa tugas dari pondok malah ia semaunya sendiri. Padahal kan kalau kita hidup di pondok itu harus mengikuti peraturan apa yang diterapkan di pondok. Seperti itu. Lalu apakah hanya Iis saja yang merasakan hal seperti ini? Apa ada orang lain juga sih yang gak suka sama orang itu gitu? Semua santri pun merasakan teh ya, semua santri merasakan. Bahkan ibu pembimbingnya juga sudah mengetahui dan sudah bicara sama orang tersebut. Nah, namun di sini yang saya rasakan tuh dia tuh sekamar sama saya, malah udah sekamar, berdekatan gitu lemarinya. Jadi saya tuh selalu bertemu dengan ia dalam kesehariannya. Contohnya seperti misalnya saya pulang dari kuliah. Nah, pulang dari kuliah mana badan capek, malah mau duduk, mau ini. Nah, malah dia tidur di depan lemari gitu, disuruh pindah malah tidak mau. Kalau hati mah padahal kesel ya, dah harus gimana lagi, orangnya gimana ya, orangnya tuh pengen menang sendiri gitu, jadi dalam kesehariannya tuh kalau bertengkar sih enggak bertengkar, cuman saling beromong-omong gitu ya. Namun di situ saling beromong-omong gitu. Jadi Iis merasa bahwa teman itu bisa dibilang seenaknya gitu, dan juga menurut Iis teman itu egois. Menurut Iis teman itu nggak bisa diatur gitu ya. Nah, Iis, Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan Iis dengan teman Iis tersebut agar pasti ada sebab, ada hikmahnya juga. Mungkin Allah menyimpan hikmah dari orang tersebut. Nah, mungkin Iis dapat mengatasinya itu seperti apa ya? Apa yang Iis lakukan terhadap orang tersebut seperti itu? Paling cara mengatasinya dalam keseharian, saya gitu ya sebagai teman yang paling dekat itu ya lemarinya apa sekamar gitu. Mungkin saya harus sering mengalah ya. Harus sering mengalah ketika ia bersikap yang aneh gitu ya di antara yang lain. Harus sering mengalah, sebab kan orang itu mah gimana ya, pengen menang sendiri gitu, harus saling mengalah. Dan mungkin Allah juga harus, mungkin udah dipertemukan, mungkin Allah juga sedang menguji gitu ya, menguji kesabaran saya harus lebih bersabar untuk mengatasi orang tersebut gitu.
Jadi Iis memilih untuk lebih bersabar, lebih mengalah terhadap orang tersebut, mungkin lebih mengetahui sifat orang tersebut. Nah, Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda dengan berbeda-beda perilaku, berbeda-beda sikap, berbeda-beda tingkah laku, karena juga berbeda-beda pemikiran juga seperti itu. Mungkin dia bersikap seperti itu karena mungkin dia sedang ada masalah dengan orang lain gitu mungkin. Jadi sekarang Iis lebih memilih untuk bersabar menghadapi orang tersebut. Nah, langkah selanjutnya yang ingin Iis yang ingin Iis lakukan itu apa? Kan kita sudah mengobrol nih panjang lebar seperti apa. Nah, langkah selanjutnya untuk Iis yang akan Iis lakukan itu seperti apa? Mungkin langkah selanjutnya saya harus lebih bisa menyimpan sifat-sifat saya pada setiap manusia. Kan kita tidak tahu sifat manusia, apakah sifat orang tersebut apakah sedang bahagia, apakah sedang lagi sakit, apakah sedang lagi kesel gitu. Jadi harus bisa menempatkan sifat kita terhadap orang-orang tersebut gitu. Dan apabila mungkin kalau dipertemukan lagi ya, bertemu orang yang gimana ya, tidak introspeksi diri, jadi maunya dia teh menang sendiri, mungkin harus lebih bersabar dan harus lebih mengalah gitu ya. Bagus ya, langkah yang ingin Iis lakukan itu sangat bagus. Nah, Iis ingin lebih mengalah, ingin lebih bersabar dan juga mungkin ingin bersabar, mengalah dalam tidak ingin bersikap sama gitu, tidak ingin sama seperti dia, seperti itu mungkin ya. Nah, dalam sesi konseling ini ada beberapa tahap. Bila nanti ini adalah merupakan tahap pertama, bila Iis merasa masih ada unek-unek nih dalam diri Iis, boleh diceritakan kembali terhadap saya. Ya, insya Allah kalau ada unek-unek kembali, saya akan bercerita kepada Teteh gitu lain kali waktu, insya Allah. Ya, terima kasih. Sekian yang dapat sesi konseling kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.